Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anakku yang soleha, cantik dan ganteng? Ya, insya Allah sehat semuanya nak ya. Ya, hari ini Pak Iqbal masih agak kurang sehat, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan ya nak ya. Tapi tetap berusaha kita melanjutkan kegiatan kita. Ya, semua ini berkat rahmat Allah, dari kuasa Allah yang harus kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ya, untuk memulai kegiatan ini seperti biasa kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan nah ya yang kemarin. Ya, yang sudah mengumpulkan jazakumullah khairan katsira. Bagus banget, semuanya sudah paham ya. Jadi Pak Iqbal ulangi lagi bahwa di dalam lingkaran yang paling penting adalah ya, pengenalan awal. Kalian paham mana R radius jari-jari, mana D atau diameter. Ingat ya, R atau radius itu yang pendek. Ya, kalau D diameter yang panjang, namanya diameter, garis tengah. Ya, 2 kalinya jari-jari itu garis tengah. Ya, alhamdulillah kemarin sudah tidak ada yang terbalik. Coba kita bahas sedikit yang halaman 58 ya. Nomor 1289 ya. Nomor 1 yang halaman 58 bawah ya. Ada POQRS yang gambar warna-warni ini ya. Oke. Garis yang merupakan diameter lingkaran. Mana diameter lingkaran? Yaitu garis PQ ya. PQ yang panjang. Oke. Terus garis yang merupakan jari-jari R. Mana R? Berarti kalau R dari titik pusat kan? Nah, dari titik pusat. OQ 1, ya kan? OR 2. Satu lagi OP. Nah, jadi ada 3 ya. OS jari-jari bukan? Bukan, karena garisnya cuma sampai segitu, nggak sampai mentok ke garis pinggirnya, ya. Yang jari-jari itu sampai garis pinggir lingkaran. Jadi cuma ada 3 ya. OQ, OR dan OP. Nomor 8. Titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh titik O. Iya, jarum jangka tuh O ya. Terus nomor 9, jika OP memiliki panjang 14 cm, berapakah PQ? OP itu apa OP? Oh, OP itu jari-jari ya. R-nya 14. Berapakah PQ? PQ tadi diameter 2 kalinya. Berarti 14 kali 2 atau 14 ditambah 14. Jadi 28 cm. Ya. Jadi R itu D dibagi 2. Kalau D, R dikali 2. Nah, kebalikannya gitu ya. Jadi kalau diameter R ditambah R atau 2 kali R, ya kan? R ditambah R, jadi panjang. Nah, itu diameter namanya. Tapi kalau diameter D dibagi 2, yang panjang dibagi 2, itu namanya R. Jangan terbalik ya, ingat, jangan terbalik. Karena hari ini akan kita pelajari keliling lingkaran. Oke ya. Keliling lingkaran. Baik. Kalau ini sebuah lingkaran, macam-macam lah ya, mau pizza lah, mau gelora, olah stadion gitu ya, stadion olahraga biasanya lapangan bola besar tuh. Kalau dulu lapangan bola nasional itu biasanya bentuknya luarnya lingkaran, dalamnya memang lapangan bolanya kotak ya. Tapi bentuk stadionnya pasti berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena sering digunakan untuk lintasan atletik. Ya, kalian pernah lihat kan lomba atletik, lari cepat begitu ya, mengelilingi stadion ya. Atau di SBK, yang sekolah olahraga di SBK, coba kamu keliling di luarnya. Itu kan bentuknya lingkaran. Nah, yang dimaksud dengan keliling lingkaran adalah ketika kalian berjalan, misalnya ini stadion deh, bentuknya lingkaran begini, mulainya dari sini, ya. Lalu kalian berjalan, apakah berjalan, berlari, jogging, atau menaik sepeda, naik skuter, ya. Apapun namanya, tapi berjalan mengelilingi stadion ini, dimulai dari titik ini misalnya, ya. Lalu kalian berjalan terus, berputar kembali lagi ke titik semula, tempat start, itu namanya berkeliling. Ya. Itulah yang disebut dengan berkeliling. Jadi keliling lingkaran itu adalah ya ini. Nah, kembali lagi ke titik awal. Startnya, mulainya di mana? Itu namanya keliling. Ya. Bentuk lingkaran apapun bendanya, apapun tepatnya, ketika dia berbentuk lingkaran, bisa kita hitung. Berapa sih panjang lintasan ini? 1 kali keliling itu berapa meter, berapa kilometer misalnya. Ya, bisa kita hitung. Jadi kamu tahu dulu apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Oke?
Kalau kamu pesan pizza, yang pinggiran ada keju, apa tuh sisi bite-nya namanya ya? Saya nggak tahu tuh, lupa namanya. Nah, pinggirannya ini kan ada kejunya. Nah, yang keju ini, ya, membentuk lingkaran, itu namanya keliling. Ya, itu namanya keliling. Bukan pizza yang di sini, bukan yang isinya sosis, daging, terus apa namanya, bawang bombay dan macam-macam di sini ya. Itu bukan keliling, tapi keliling sisi bite-nya itu. Sekeliling ini. Itu namanya keliling. Jadi kita bisa menghitung berapakah keliling lingkaran benda itu adalah sebenarnya menghitung panjang ini. Ya. Kalau tidak pakai rumus, misalnya stadion berapa panjangnya? Ada alat ukur yang kalau kalian sering di jalan lihat orang pakai meteran pakai roda gitu ya. Itu ngeliling itu bisa dihitung juga. Ya, bisa dihitung. Atau kalau bendanya kecil, tarik benang mirip seperti ini, ikuti. Nah, benangnya sampai kembali lagi ke sini, lalu ditarik lurus, bentangkan, diukur, itu keliling. Ya, jadi kalau lingkaran ini kita putus, kita gunting, kita tarik dia lurus, ya jadi garis lurus. Bisa kita ukur dari ujung ke ujung, berapa panjangnya, itulah keliling lingkaran ini. Begitu, ya. Tapi alhamdulillah para ahli matematika ya membuat sebuah rumus yang memudahkan tanpa menggunakan alat itu atau dengan benang segala macam, kita bisa menghitung keliling sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Ya, benda yang berbentuk lingkaran. Kita bisa hitung kelilingnya, ya, panjang ini. Bisa kita hitung. Bagaimana rumusnya? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, karena dia berbeda dengan bentuk bangun datar yang lain. Kalau yang 7 keliling itu gampang, tambahin aja semua sisinya, udah jadi keliling. Ya, jadi keliling itu cuma dijumlah-jumlahin aja panjang sisinya, jadi udah keliling. Tapi kalau ini karena bentuknya melingkar, kan cuma satu jadinya, nggak bisa ditambah-tambahin, harus dicari mau nggak mau ya. Jadi rumus keliling itu adalah pi kali d. Nah, ya, keliling itu pi kali d. Ingat nih, ya. Kita bisa cari. Nanti kita kenalkan dulu apa sih pi. Ini bacanya pi, pi, ya. Ini pi. Pi. Pi ya, bentuknya seperti ini. Boleh ada yang nulisnya begini, ini miring ke sini, ini miring ke sini. Boleh. Ada yang nulisnya dari tengah begini. Boleh, ya. Kalau saya lebih suka begini, lebih gampang. Nggak apa-apa. Ya. Pokoknya kalian paham ini lambang ya, lambang atau simbol dari pi. Lambang aja dia. Nilainya nanti kita pelajari. Oke ya, bentuknya saya rasa kalian bisa bikinnya ya. Garis lurus, agak dibengkokin kayak huruf C. Gitu ya. Jadi pi kali D. Ya. Pi ini ya, pi adalah sebuah simbol atau lambang yang nilainya 22/7. Kalau pecahan biasa. Tapi kalau desimal 3,14. Oke, sebentar ya. Udah azan zuhur, kita sholat dulu. Nanti kita lanjutkan, oke? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi supaya Iqbal ulangi lagi bahwa keliling lingkaran itu adalah pi kali d. Ya. Jadi pi kali d. Pi ini hanya sebuah simbol dalam sebuah rumus ya. Pi. Maksud pi itu adalah nilainya 22/7 atau 3,14. Kok ada 2 dari mana? Ya, 22/7 kalau disederhanakan atau dijadikan bilangan desimal jadinya 3,14. Coba kamu bagi aja dengan cara rumah ya. Jadi ini pi, ini juga pi. Dua-duanya boleh dipakai. Kapan dipakainya? Nah, kita lihat. D ini kan diameter ya. Jadi keliling tidak ada urusannya dengan jari-jari. Keliling ya berhubungan dengan diameter, garis tengah yang panjang. Nah, itu yang kamu harus ingat. Ya, beda lagi ntar dengan luas. Ya. Jadi ya, lingkaran ada D, ada R. D kita pakai untuk menghitung lingkaran, keliling lingkaran ini. Ya, ingat-ingat ya. D, ya. Nah, pi ini bernilai 22/7 jika D-nya atau garis tengahnya adalah kelipatan 7. Kamu ngerti kelipatan 7? Ya, mulai dari 7. Ya, 7 kali 1, kali 2 14, kali 3 21, 7 kali 4 28. Itu kelipatan 7 namanya, ya. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Jadi yang bisa dibagi 7 itu namanya kelipatan 7.
Ya nggak? Maka kita gunakan D-nya ini, Pi-nya ini 22/7. Tapi kalau D-nya bukan kelipatan 7, misalnya 5, ya, 3, 12, 10, 11 misalnya. Kan tidak bisa dibagi 7, bukan kelipatan 7, tidak habis dibagi 7 ya. Maka Pi-nya kita gunakan 3,14. Udah, bedanya cuma begitu aja. Sekali lagi, cara menggunakan rumus ini adalah rumus ini sudah permanen ya. Kita tinggal menggunakan aja. Oke? Di mana Pi ini adalah sebuah simbol atau lambang yang nilainya 22/7 atau 3,14. Kita gunakan Pi ini 22/7 ketika D-nya kelipatan 7. Ya, bisa 7, bisa 14, bisa 21, bisa 28, bisa 35, bisa 42, 49, 56, 63, dan seterusnya. Ya, kelipatan 7. Yang bisa dibagi 7, ya, D-nya bisa dibagi 7, maka gunakanlah 22/7. Tapi kalau D-nya bukan kelipatan 7, ya, kita gunakan nilai Pi-nya dengan yang 3,14. Ini sama. Ini bentuk pecahan biasa, ini bentuk desimal. Sama aja nilainya, ya. Cuma beda penggunaan beda penggunaan untuk mempermudah dalam berhitung, begitu maksudnya, ya. Paham ya? Oke, contoh misalnya ya, gambar yang kemarin ya, ini titik pusat O. Gitu ya kemarin ya. Ini P misalnya, ini Q. Nah, jadi titik pusatnya apa? O. Nih ya, titik pusatnya O. Oke. Mana jari-jari OP dan OQ? Ya nggak? Ada dua jari-jarinya nih. Ini sama ini, di gambar ini ya. Ini sama ini, OP dan OQ. Oke? Mana garis tengahnya? Cuma ada satu. Mana? PQ yang panjang. 2 kali jari-jari. Oke? Paham ya? Misalnya, sekarang OP nih ya. Ya, OP misalnya 14 cm misalnya ya. OP ya. Kita ganti di sini. Sorry, jangan di sini deh. Ya, OP misalnya OP sama dengan 14 cm. Coba lihat gambar. Tuh. OP 14 cm. OP itu apa? R. Nah, sedangkan keliling itu kita menggunakan D. Maka cari dulu D-nya. Ya. Ini R ya. Saya langsung tulis D, enggak PQ D, tapi D. D-nya berapa? Kalau R-nya 14, berarti D-nya kan tinggal kali 2. Kemarin udah ya. Jadi 28 cm. Oke? Berapa kelilingnya? Berarti kelilingnya kita lihat. 28 kelipatan 7 bukan? Iya, bisa dibagi 7. Kalau gitu Pi-nya, ya, Pi-nya kita gunakan yang 22/7. Berarti kelilingnya 22/7 dikali D, dikali 28. Nah, begini. Ya, bagaimana cara hitungnya? Kemarin sudah sering banget kita ngitung begini ya. Ini atas dengan bawah dibagi 28 bagi 7, 4. Ya kan? Atas sama atas dikali, atas bawah dibagi, atas sama atas dikali. 22 kali 4 itu berarti 88 cm. Ya. Jadi ini keliling lingkaran ini, ya, kalau R-nya 14, kelilingnya 88 cm. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Contoh kedua misalnya. Ya, ini contoh 1. Sekarang contoh 2. Misalnya masih pakai gambar ini ya. Masih pakai gambar ini. PQ-nya misalnya 15 cm. Oke. Berapakah kelilingnya? Nah, kita lihat. PQ udah D. Ya. Jangan dicari R, enggak ya. Jangan dicari R buat apa? Karena keliling kita gunakan D. Udah jadi. Nggak usah dibagi-bagi 2, nggak usah. Karena udah jadi D, ya kan? D-nya 15. 15 kelipatan 7 bukan? Habis nggak dibagi 7? Enggak. Berarti kelilingnya jangan pakai 22/7. Karena nggak bisa dibagi 7 nih 15, ya kan? Nggak habis, bukan nggak bisa, nggak habis.
ya, maka kita gunakan 3,14 ya. 3,14 pi kali D. D-nya berapa? 15. Nah, ya, ngitungnya udah bisa kan? Koma, pakai susun ke bawah. 3,14 kali 15, gitu ya. 0, 2, ini 5 tambah 2, 7. Selesai. 5 kali 3, 15. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Jadi jumlahnya adalah, jumlahnya di sini ya. Jadi nggak apa-apa deh, di sini deh. 0, terus 11, sisa 1, 7, 4. 4, 7, 1, 0. Ya, kita lihat, di belakang koma ada berapa totalnya? Ada 2. 1, 2, koma. Nah, jadi 47. Jadi ini hasilnya, kelilingnya adalah 47,1 cm. Boleh nggak nulis cuma 1 aja, nggak 10? Boleh, karena 0 boleh dihilangkan di belakang, ya, di belakang koma. Ya. Jadi 47,1 atau 10 boleh. Begitu cara berhitungnya. Mudah ya? Mudah banget, ya. Jadi bohong katanya kelingkaran tuh susah, bohong. Ya, keliling cuma begitu berhitungnya. Ya, pi kali D. Pi-nya 22/7 atau 3,14. Kita gunakan 22/7 kalau D-nya kelipatan 7. Kalau tidak habis dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, pi-nya kita ganti dengan 3,14. Ini sudah rumus. Ya, permanen, tidak. Bisa nggak Pak kita ganti jadi 20/5 misalnya ini? Nggak bisa, ini udah rumus. Dan kita tidak perlu tanyakan dari mana. Udah para ahli matematika menentukannya seperti ini. Kita tinggal menggunakan, Masya Allah. Enak banget ya. Jadi, pi-nya sekali lagi, kalau nggak 22/7, 3,14. Ingat ya bedanya ya. 22/7 digunakan pi-nya ketika D-nya kelipatan 7. Kalau D-nya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Dan satu hal penting yang kamu ingat di dalam keliling lingkaran, kita menggunakan D, tidak bicara R. Ya. Ya, R, dari R kita mendapatkan D gitu ya. R diketahui, D-nya enggak, ya bisa dicari D-nya. Jadi menghitung keliling lingkaran, cari dulu D-nya berapa. Kalau udah ada, ya udah langsung dihitung. Kalau belum ada, dicari. Misalnya kayak tadi, yang diketahui R, ya cari dulu D-nya. Ya kan, D-nya 2 kali R. Ya enggak? Atau R ditambah R, boleh. Betul? Kalau R-nya 14, D-nya 28. 14 tambah 14, 28. Atau 14 kali 2, 28. Ya. Jadi itu dulu kamu cari. Kalau menghitung keliling, cari dulu D-nya. Ada nggak D-nya? Kalau sudah ada, masukkan rumus ini. Kalau belum, cari dulu. Selesai. Mudah kan? Oke? Iya, cuma gitu aja. Ya. Jadi materi hari ini tentang keliling lingkaran. Ya, pertemuan pertama, kita gunakan rumus seperti ini. Ini yang kita bahas hari ini. Oke? Nah, untuk latihannya, kamu buka di halaman 61. Nih, udah ada gambarnya nih ya. 6-6-nya deh ya. Cuma ada 6, tanggung, nggak usah dipilih-pilih lah ya. Dikerjakan semua ya. Oke? Ada 6 soal. Nah ya. Awas, perhatikan. Bagaimana tadi cara mencarinya? Rumusnya sudah ada. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Cari dulu D. Yang mana D-nya? Berapa D-nya? Kalau belum ada D-nya, cari dulu. Kalau sudah ada, langsung hitung, masukkan. Tinggal tentukan pakai ini apa pakai ini P-nya. Pi-nya. Ya, paham ya? Oke, bisa dipahami? Insya Allah ya. Jadi sekali lagi latihannya, Bapak nggak usah tulis lah ya. Halaman 61 yang ini. Oke, 1 sampai 6, 6-6-nya. Kamu nggak usah gambar di buku itu nomor 1, D sama dengan berapa atau R sama dengan berapa. Kalau R sekian, D-nya berapa gitu. Langsung keliling sama dengan, nggak usah digambar ya, jadi ribet. Oke, lihat aja soalnya kayak nomor 1. Ya, seharusnya di buku tuh nggak perlu ditulis pi-nya pakai 22/7 atau 3,14, nggak perlu ya, karena kalian paham. Ya, kapan kita pakai 22/7, kapan kita pakai 3,14 untuk pi-nya. Ya, sebenarnya nggak usah ditulis, kalian udah ngerti. Oke, coba nomor 1 ya, buat gambaran aja. AB. AB, lihat gambar nomor 1 yang hijau. AB. AB itu R atau D? Panjang atau pendek? Panjang. Kalau gitu berarti D. Berapa D-nya itu katanya? 7 cm. Berarti nggak usah dicari lagi kan? Udah jadi D-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, 7. Kelipatan 7 atau bukan? Iya. Berarti pi-nya berapa? 22/7 atau 3,14? 22/7. Dan seterusnya.
tinggal dihitung. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi cari dulu D-nya, ya. Sampai ketemu D-nya. Kalau udah ada baru dihitung kelilingnya. Oke? Paham ya? Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita singkat ya, lebih singkat karena memang mudah, insyaallah. Ya, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya dan tolong ya dikerjakan. Yang lainnya juga ikut dikerjakan ya. Oke? Yuk, mari kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.